Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Himmana Ilfi dari semester 3 Prodi PAI STAI Darul Hikmah Langka Burneh Bangkalan. Di sini saya akan membuat video tentang tujuan pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hadis Tarbawi. Konsep asasi dari tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, meliputi sikap atau perilaku, kejiwaan, cara pandang, dan keilmuan, baik dalam tingkah laku individu terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka pendidikan dipandang tidak menuai hasil atau gagal dan tidak mencapai tujuan apabila tidak ada perubahan pada diri peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan Islam, perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah terangkum dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, menjadikan manusia agar memiliki keimanan yang kokoh. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berakhlak mulia. Siapakah orang yang beriman itu? Allah memaparkan kriteria orang-orang yang beriman dalam beberapa surat, di antaranya surat Al-Anfal ayat 2-3 dan ayat 74, surat An-Nur ayat 62, surat Al-Mu'minin ayat 2-9 dan surat Al-Hujurat ayat 15. Kriteria itu adalah hatinya bergetar jika mendengar nama Allah dan imannya bertambah jika mendengar ayatnya, bertawakal hanya kepadanya, mendirikan sholat dengan khusyuk, menunaikan zakat, sopan dan patuh kepada Rasulullah, menjaga kehormatan dari yang haram, memelihara amanah, menepati janji, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia, membantu orang yang beriman dan suka berinfak. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan takwa sebagai tujuan pendidikan Islam, berikut adalah hadis-hadis yang sesuai. Hadatsani Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah qala akhbarani Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nas qala atqahumullah rawahul Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia yang paling mulia adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Sikap takwa mengalahkan semua indikasi kemuliaan martabat yang lain. Simbol-simbol kemodernan dan kesejahteraan dunia yang dimiliki seseorang tidak dapat mengalahkan sikap takwa. Oleh karenanya, apabila proses pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan harga hidup manusia, maka suatu hal yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Semua aktivitas pendidikan dalam Islam semua harus mengarah dan mengacu kepada pembentukan sikap dan perilaku yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Pihak yang paling berkompeten menjawab pertanyaan ini yaitu Al-Quran. Paling tidak ada 3 kriteria orang bertakwa yang dikemukakan Al-Quran secara jelas, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4 dan ayat 177 dan surat Al-Imran ayat 133-135. Berdasarkan ayat-ayat ini, kriteria orang yang bertakwa adalah memiliki akidah yang kuat, mengerjakan ibadah dengan benar dan baik, dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam hadis di atas, Nabi memotivasi para sahabat agar menjadi orang yang bertakwa dengan menempatkan al-muttaqin pada posisi yang paling terhormat. Ini merupakan motivasi yang kuat karena manusia yang normal akan mencari posisi terbaik dalam kehidupan ini. Motivasi seperti ini didukung oleh Sisdiknas Indonesia, di mana semua warga negara digiring untuk meraih kualifikasi takwa dalam segala jenjang, jalur, jenis, dan proses pendidikan yang dilaluinya. Yang ketiga, berakhlak mulia. Apabila misi utama Rasulullah SAW adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka proses pendidikan selainnya diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah teladan utama bagi umat manusia. Untuk mencapai hal itu, akhlak manusia harus ditegaskan dalam formulasi tujuan pendidikan. Ketiga, tujuan pendidikan Islam yang sudah dijelaskan tadi sesuai dengan 3 sandi atau pokok ajaran Islam atau yang dikenal dengan istilah trilogi ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Ajaran tentang iman diproyeksikan untuk menjadikan manusia agar memiliki keimanan yang kokoh. Tuntunan dan aturan mengenai Islam ditujukan untuk menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ihsan ditargetkan agar manusia memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan dalam penutur kata dan cara penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.